Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran. Sebelum menonton video pembelajaran Ustadz, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Tapi ini sudah jam berapa nih? Ustadz mau pergi ke sekolah, takutnya terlambat. Baiklah, Ustadz mau pergi ke sekolah dulu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan ngebahas tentang materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Seperti apa sih bentuk bilangan kuadrat itu? Misalkan ada bilangan 4 dipangkati 2. Tulisan 2 di atas inilah yang dinamakan pangkatnya. Dan bilangan dasarnya adalah 4. Bagaimana cara kita mengerjakannya ya? Begini caranya, diperhatikan ya. Kalian tinggal kalikan bilangan yang dipangkatkan. Misalkan tadi bilangan 4, maka 4 dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 2, artinya 4 dikali 4. Oke, kalau masih bingung cara penulisannya, Ustadz kasih contoh begini. Tadi kan 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4. Coba 4 kali 4 berapa ya? Iya, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, 16 inilah yang dinamakan bilangan kuadrat. Contoh lain misal 12 pangkat 2, artinya 12 dikali 12. Untuk mencari hasilnya, boleh menggunakan cara seperti biasa. 12 dikali 12. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, ini dijumlahkan. 4-nya turun, 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu 1-nya turun. Hasilnya 144. 144 inilah merupakan bilangan kuadrat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Agar kalian lebih paham mengenai materi pangkat 2 atau bilangan kuadrat, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku kalian. Kita lanjut materi yang kedua ya, yaitu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Akar pangkat 2 ditulis menggunakan tanda seperti ini. Sebelum masuk ke contoh akar pangkat 2, untuk materi pangkat 2 tadi sudah paham belum? Oke, kalau paham, perhatikan hasil dari contoh pangkat 2 berikut ini. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. Dan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 itu merupakan bilangan kuadrat. Akar pangkat 2 tadi adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi, akar pangkat 2 dari 1 sama dengan 1. Akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4.
Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Selanjutnya, dapatkah kalian menjawab hasil dari soal berikut ini? Gimana? Bisa tidak jawabnya ya? Insya Allah bisa semua ya. Tinggal dijawab saja, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tadi jawabannya. Kalau tadi bilangan akar kuadratnya hanya sampai 100. Lalu bagaimana cara menyelesaikan akar kuadrat sampai 10.000 ya? Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya menggunakan pohon faktor. Akan tetapi, akan memerlukan waktu yang lama. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Mau tahu caranya? Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Tentukan hasil pangkat 2 dari 196. Nah, misal angkanya 100 sampai 10.000. Berarti sudah pasti jawabannya atau hasilnya yaitu puluhan atau 2 digit. Bagaimana caranya ya? Sekarang perhatikan kembali. Hasil pangkat 2 dari 196 sudah pasti jawabannya adalah 2 digit. Pertama kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 sisi kanan dan sisi kiri. Kita batasi angka 196 menjadi 2 bagian. Hitungnya dari angka 6, angka 9. Nah, jadi batasnya di angka 1 dan 9. Jadi 1 di sisi sebelah kiri dan 96 berada di sisi sebelah kanan. Sekarang kalian lihat, di situ ada tabel angka terakhir dan jawaban. Angka terakhir itu ada 0, 1, 4, 5, 6, 9. Dan jawabannya, kalau angka terakhirnya 0 itu sama dengan 0, sudah pasti 0. Kalau angka terakhirnya 1, jawabannya bisa 1 atau 9. Kalau angka terakhirnya 4, jawabannya bisa 2 atau 8. Kalau angka terakhirnya 5, sudah pasti jawabannya 5. Kalau angka terakhirnya 6, bisa 4 atau 6 jawabannya. Lalu angka terakhir 9, itu jawabannya adalah 3 atau 7. Sekarang kita balik ke soal. Lihat, akar pangkat 2 dari 196. Nah, sisi sebelah kanannya di situ ada angka 6 yang paling akhir. Tadi lihat di tabel, angka terakhir 6 itu jawabannya bisa 4, bisa 6. Nah, sekarang kita lihat sebelah sisi kiri. Di situ ada angka 1. Sekarang lihat, berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 1 atau sama dengan 1? Berapa? Iya, jawabannya 1 pangkat 2 atau 1 kali 1. Hasilnya 1. Nah, 1 tadi berada di digit pertama, itu hasilnya. Lalu kita lihat, 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu sama dengan berapa? 1 kali 1. Kita letakkan satunya di bawah angka 1. Lalu kita kurangkan. 1 dikurang 1 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Lalu kita lihat, 0 itu lebih kecil daripada 1. Otomatis jawaban untuk digit kedua adalah 4. Nah, bukan 6 ya. Karena 4 lebih kecil daripada 6. Jadi jawabannya 4. Jadi, hasil pangkat 2 dari 196 sama dengan 14. Paham tidak? Kalau belum paham, Ustadz kasih contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua ini. Berapakah hasil akar pangkat 2 dari 289? Akar pangkat 2 dari 289 ini otomatis nanti jawabannya puluhan atau 2 digit. Pertama, kita bagi 2 dulu, bagi 2 bagian, sisi kanan dan sisi kiri, yaitu batasnya di antara 2 dan 8. 2 berada di sebelah sisi kiri, lalu 89 itu berada di sisi sebelah
kanan. Lalu lihat pada tabel. Nah, ini lihat tabelnya ya. Sekarang kita lihat sisi sebelah kanannya. Di situ angka terakhirnya yaitu 9. Nah, angka 9 nanti di digit terakhir atau digit yang kedua itu jawabannya 3 atau 7. Jadi jawabannya nanti bisa 3, bisa 7. Sekarang kita lihat sisi di sebelah kiri. Di situ ada angka 2. Sekarang Ustaz tanya, berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 2 atau sama dengan 2? Kalau sama dengan 2-nya tidak ada ya. Mungkin yang mendekati 2 ada, yaitu 1. 1 kuadrat atau 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, 1 hasilnya ini diletakkan di bawah 2. Lalu kita kurangkan. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat di situ 1 sama dengan 1. Jadi dia tidak kecil dan tidak juga besar, dia sama. Kalau sama, kita ambil digit yang keduanya, yaitu angka terbesar. Nah, jadi dari angka 3 atau 7, angka terbesarnya adalah 7. Maka hasil dari jawabannya di digit kedua yaitu 7. Jadi, hasil pangkat 2 dari 289 sama dengan 17. Oke, contoh yang ketiga, terakhir nih contohnya. Hitunglah hasil pangkat 2 dari 2304. Nah, 2304. Berapa? Caranya masih sama ya. Nanti hasilnya itu puluhan atau 2 digit. Sama seperti tadi, kita bagi 2 bagian. Di situ ada 2304. Kita bagi 2, 04 dan 23. Nah, kita bagi 2. Sisi sebelah kanannya yaitu 04 dan sisi sebelah kirinya itu 23. Yang harus diingat, untuk membagi itu menghitung 2 angka dari sebelah kanan. 2 angka dari sebelah kanan yaitu 4, 0. Nah, baru dibagi atau dipisahkan menjadi 2 bagian. Lalu lihat angka terakhirnya yaitu 4. Nah, pada tabel angka terakhir 4 nanti jawaban pada digit kedua atau digit terakhir di jawabannya nanti itu bisa 2, bisa 8. Lalu kita lihat sisi sebelah kirinya. Di situ ada angka 23. Nah, untuk mencari digit yang pertama atau hasil digit yang pertama, kita lihat 23. Berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 23 atau sama dengan 23? Coba diingat-ingat lagi. Tadi kalau 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, sudah lewat 25. Yang ditanya tadi 23. Jadi berapa? Yang mendekati yaitu 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi jawaban untuk digit yang pertama adalah 4. 4 kuadrat tadi hasilnya 16, kita letakkan di bawah 23. Jadi 23 dikurang 16 sama dengan berapa? Coba hitung. 23 dikurang 16 yaitu hasilnya 7. Nah, lihat. 7 itu lebih besar daripada digit yang pertama yaitu 4. Jadi 7 lebih besar daripada 4. Jadi hasil untuk jawaban di digit kedua adalah 8 karena 8 lebih besar daripada 2. Lalu kita letakkan 8 di digit keduanya. Nah, jadi hasil pangkat 2 dari 2304 sama dengan 48. Bagaimana? Mudah tidak mencari atau menentukan hasil akar pangkat 2? Agar Ananda lebih memahami lagi cara menyelesaikan akar pangkat 2,
Silakan Ananda kerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Insya Allah, materi yang sudah Ustadz sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal mengenai akar kuadrat. Wah, sebentar lagi istirahat nih. Tidak terasa ya? Hari ini Ustadz sudah menyampaikan dua materi, yaitu pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ustadz berterima kasih kepada Ananda yang sudah memperhatikan video hari ini dan sudah memahami materi yang Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang. Sebelum Ustadz tutup, marilah kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.